wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel dengan aku Ayu Latifah Kurniawati, NPM A1G022050. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Simak terus ya. Teman-teman, udah ada yang tahu belum sih pengertian manajemen pendidikan? Nah, manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan, dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Dari pemikiran-pemikiran ahli tersebut, maka manajemen dapat diartikan bahwa ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan atau education berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi bisa kita simpulkan, pengertian dari manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Bagian yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Ada berapa sih unsur-unsur manajemen pendidikan itu? Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu barang atau material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga yaitu mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Kemudian yang keempat yaitu money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima yaitu metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam ada market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Nah, yang ketujuh ada minutes atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Sekarang kita akan membahas tujuan dan manfaat. Apa aja sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Mari kita bahas. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu ada 5. Di antaranya yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Oh iya, 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan itu yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Bagaimana sih pembagian manajemen itu? Yuk kita lihat. Pembagian manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Nah, kemudian selanjutnya yaitu manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif, yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer. Nah, tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang terakhir yaitu manajemen pelaksana, disebut juga dengan manajemen penyedia. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Bicara komposisi, apa sih komposisi keterampilan manajemen? Yuk kita bahas sama-sama. Bagian yang kelima yaitu komposisi keterampilan manajemen. Ada manajemen teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus, misalnya ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Teman-teman masih pada nyimak kan? Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, terdapat 8 ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu manajemen personalia, adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menimbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Apa sih manajemen sarana prasarana? Nah, manajemen sarana prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan, adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi secara mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, yang keenam adalah manajemen administrasi. Purwanto mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian yaitu administrasi tata laksana sekolah, administrasi personalnya guru dan pegawai sekolah, administrasi peserta didik, administrasi supervisi pengajaran, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
Nah, yang ketujuh yaitu manajemen humas, merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang kedelapan yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Coba teman-teman tebak, apa pembahasan di subbab terakhir kita kali ini? Ya, benar sekali. Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Bagian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dan ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga kalian semua paham dan mengerti ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.